Kak Deborah dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita hari ini pasti bersuka cita karena hari ini hari Minggu dan kita mau ibadah ya Kak Debo ya. Iya, Messi. Meskipun kita ibadahnya secara online, tapi kita harus tetap mengikuti ibadah secara sungguh-sungguh dengan penuh sukacita. Nah Kak Debo, sebelum kita mau ibadah nih, kita harus ngapain dulu sih sebelumnya? Nih, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik harus sudah mandi ya yang pertama. Dan yang kedua, adik-adik pastinya harus sudah berpakaian rapi seperti aku dan juga dengan Kak Messi. Dan yang ketiga, adik-adik harus menyiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Betul banget Kak Debo. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah siap semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian kita yang berjudul Bapa ku datang padamu. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar. Dan saat ini kita mau ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, berkati kami meskipun kami ibadah secara online. Biarlah kami boleh ibadah dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan baik, menyiapkan hati dengan baik, dan memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik semua, semuanya semangat untuk memuji nama Tuhan. Semangat Kak Debo? Semangat dong Kak Messi. Kalau gitu Kak Messi dan Kak Debo undang adik-adik untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang mengatakan alam raya berkumandang. Boleh persilakan duduk kembali. Kak Debo, hari ini kita mau kembali mengingat tentang ke-10 perintah Allah. Nah hari ini kita mau mengingat yang ke-5 dan yang ke-6 Kak Debo. Kak Debo yang ke-5 apa sih yang ke-5? Perintah Allah yang ke-5 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Kak Messi. Nah kalau yang ke-6 tuh apa sih Kak Messi? Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat yang ke-6 apa? Yang ke-6 adalah jangan membunuh. Nah adik-adik, Kak Messi, Kak Debo, dan kakak sekolah minggu lainnya berharap supaya ke-10 perintah Allah ini tidak hanya kita ucapkan saja ya Kak Debo ya, tapi kita juga boleh lakukan dengan baik di kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakui iman rasuli kita. Kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Adik-adik, Kak Deborah, kita kini saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh simpan dulu persembahannya, nanti boleh diberikan ke guru sekolah minggu, atau adik-adik boleh minta tolong mama, papa, atau kakaknya boleh mentransfer persembahannya
ke nomor rekening yang ada di bawah ini adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita memberikan persembahan dan kita mengangkat lagu yang mengatakan sungguh alangkah baiknya. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengembalikan apa yang kami dapat dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar boleh dikelola dengan baik untuk pelayanan di sekolah minggu. Berikan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Lucy. Adik-adik, Kakak undang adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan yang berjudul Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Shalom adik-adik, baik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun online. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau belajar terus akan firman-Mu, kebenaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, berkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar semuanya? Pasti kalian masih seru ya menyiapkan Natal bersama keluarga di rumah ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 4. Kita baca ya. 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik, hari ini
Kak Lucy mau ngajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kadang-kadang mungkin kita merasa secara fisik, kok aku begini ya? Atau secara keadaan kita di rumah, kok keluarga aku seperti ini ya, gitu ya. Atau kita kadang-kadang ingin memiliki sesuatu, tetapi kok yang kita terima seperti ini ya, gitu ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita melihat dengan rasa ucapan syukur, maka semua itu akan menjadi sangat indah untuk kita terima. Bahkan ternyata itu lebih baik untuk kita dari yang lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang kita bayangkan. Sama seperti hari ini kita akan merayakan hari Natal, adik-adik ya. Kita harus ingat bahwa Yesus Kristus telah lahir untuk kita, untuk membawa kita pada damai sejahtera, pada sukacita, pada berkat, pada kebahagiaan. Ya adik-adik ya. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, adik boleh yakin dan percaya bahwa Yesus lahir untuk membawa kita pada sukacita yang besar. Segala kekurangan dalam dirimu, segala kekurangan dalam keluarga atau sekitarmu, kamu harus percaya bahwa ada kasih Yesus di sana yang membuat dirimu berharga. Seperti apapun itu. Seperti ada di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 11, kita buka ya. Yeremia 29 ayat 11. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca, kita juga boleh belajar bahwa kehidupan kita ini sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa dan pasti akan membawa sukacita, damai sejahtera kalau adik-adik selalu bersyukur dan percaya bahwa siapapun saya, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun keadaan di sekitarmu, ada penyertaan Tuhan, ada kasih Yesus, maka kamu akan selalu menemukan damai sejahtera. Tapi kalau misalnya kayak begini nih, misalnya kalau hari Natal ya, oh hari Natal ini aku sangat mengharapkan sekali, mamaku biasanya bikin kue ini, biasanya om aku kasih aku hadiah Natal nih, baju Natal nih. Tapi ternyata tahun ini kita tidak mendapatkannya, adik-adik gak mendapatkannya. Nah, kita gak boleh sedih, gak boleh kecewa, karena bukan itu maksudnya Natal. Natal adalah Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Jadi keadaan itu jangan sampai membuat kamu kehilangan sukacita atau damai sejahtera dalam merayakan Natal. Atau misalnya Natal tahun ini aku tidak bisa merayakan dengan sukacita karena misalnya kamu baru mengalami kecelakaan sehingga tanganmu luka, kamu malu dengan luka di tanganmu, atau apapun itu membuat fisikmu itu kamu merasa secara fisik, kok aku jadi begini ya, kok aku malu ya, kok aku kayaknya nggak layak deh untuk hadir gitu misalnya di acara Natal. Adik-adik, ingatlah kamu berharga di mata Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam diri adik-adik Tuhan Yesus tahu, dan dia pasti akan memberikan yang terbaik dan menolong adik-adik dan melewati masa-masa sulit sekalipun. Nah, berasa bersyukur karena kita percaya pasti Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik dan menolong. Itu kan membuat adik-adik menemukan sukacita, khususnya dalam kita memaknai Natal. Yesus sudah lahir untuk kita. Sang Juru Selamat sudah lahir untuk kita, membawa kita pada kebaikan, rancangan-rancangan yang indah
Karena melalui kelahirannya dan penebusannya dia dan keselamatan yang diberikannya, kita mendapatkan suatu hal yang membuat kita sangat berharga di mata Allah. Jadi adik-adik gak boleh sedih-sedih ya. Kalau misalnya kamu tidak bisa dapat seperti yang kamu mau, atau kamu tidak bisa memperoleh hal yang seperti yang kamu mau, atau keadaan dirimu sekarang tidak menjadi seperti yang dulu, seperti yang kamu mau, atau apapun itu. Supaya kamu tidak kehilangan sukacita, oleh karena rasa bersyukurmu di dalam Tuhan akan membuatmu kuat, membuatmu mampu menanggapi, melihat segala sesuatu dengan ucapan syukur. Jadi adik-adik kecil juga ya, yang kalau misalnya, oh mama aku minta hadiah Natal nih, aku punya keinginan. Tapi kalau misalnya mama tidak bisa atau papa tidak bisa belikan hadiah Natal, tidak apa-apa ya, walaupun keinginan hati adik-adik tidak terpenuhi. Karena hari Natal itu adalah rasa bersyukur. Gak boleh sedih, gak boleh ngambek-ngambek. Kakak-kakak remaja, kelas Matius, kelas sedang, kalau ada hal dalam dirimu yang kamu merasa tahun ini kok berbeda, tidak sama, dan tidak sesuai dengan yang kamu mau, jangan biarkan kesedihan, kekecewaan menguasai hatimu. Coba lihat baik-baik. Coba lihat lagi sekali lagi baik-baik. Apa yang kamu terima sekarang? Bersyukurlah. Jangan-jangan malah itu lebih baik dari yang kamu harapkan. Misalnya begini, Kak Lucy lagi kehilangan sesuatu. Terus Kak Lucy pasti dong berusaha mencari sesuatu menggantikan hal yang hilang itu supaya kakak gak sedih. Tapi ternyata yang kakak dapat tidak sesuai dengan yang kakak mau. Kalau kakak sibuk terus mikirin, aduh misalnya kakak kehilangan anjing kakak gitu, aduh aku sedih, anjing aku udah mati. Terus kakak pingin punya anjing lagi, dikasihlah kakak anjing lagi yang baru. Tapi anjingnya tidak seperti yang kakak mau. Kakak mau bersyukur dan terus belajar menyukai anjing itu, atau kakak mau sedih terus? Kalau kakak Lucy mau pilih yang pertama, kakak mau belajar bersyukur dan mau sayang sama anjing baru itu walaupun anjing itu tidak seperti yang kakak mau. Kenapa? Karena biar kakak menemukan kebahagiaan. Ternyata anjing itu lebih pintar dari anjing kakak yang sudah mati. Karena ternyata adik-adik, semua yang Tuhan kasih untuk kakak, untuk adik-adik, pasti yang terbaik, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, setelah ini nanti ada film yang adik-adik boleh tonton. Film itu menjelaskan bagaimana seorang anak kehilangan sesuatu dan dia lagi bersedih. Dia mengalihkan semua kesedihannya dengan main game, hal-hal yang kurang bagus, sampai akhirnya mamanya memberi hadiah. Tapi hadiah itu ternyata pas dia buka tidak sesuai dengan yang dia mau. Awalnya dia tidak suka, dia sebel. Tapi lama-lama setelah dia perhatikan, dia mulai menyukainya gitu. Karena apa? Dia merasa, kok hadiahnya seperti itu, sepertinya kok kayak seperti diri aku gitu. Karena hadiah di anak ini ternyata kakinya tidak ada satu, adik-adik. Lalu mamanya memberi hadiah, ternyata isinya adalah anjing yang juga tidak memiliki satu kaki. Nah, kalau dia ngikutin hatinya, dia sedih dong, marah, kok aku malah dikasih anjing kayak nggak punya kaki juga kayak aku. Tapi dari anjing itu dia boleh melihat anjing itu selalu gembira, selalu bersyukur walaupun kakinya satu. Akhirnya lama-lama anak ini jadinya senang ngelihatnya, ih lucu ya gitu. Anjing itu lucu ya. Aku mau deh main sama dia walaupun dia seperti aku kakinya satu. Dia bersyukur jadinya, bahkan dia menjadi sahabat baik sama si anjing yang diberikan oleh mamanya sebagai hadiah. Belajarlah dari kisah ini. Bersyukurlah atas apa yang ada dalam dirimu. Bersyukurlah dengan segala hal dengan segala hal yang ada di sekitarmu, karena ada kasih Yesus, ada damai sejahtera, ada penyertaan dan berkat dari Allah Bapa untuk semua adik-adik sekolah minggu. Selamat menyambut hari Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Hey, sweetie. Sorry I got home so late, but I had to pick something up after work. It's such a beautiful day outside. You should let some sun inside. So, is it better? Why don't you stop playing and open the present I got for you? For me? Hello? Oh, yes, sir. I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk before I left. Okay. Whoa! Cool! Ugh. She's gotta be kidding me. Get lost! Ah. Mom! We'll be outside! Baik adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau belajar terus bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, semua hal yang Tuhan berikan pasti adalah untuk kebaikan kami. Karena kami percaya ada kasih Yesus di dalam setiap hal yang kami terima. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dan bila damai sejahtera, berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus saja yang memenuhi hati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini ya Kak Debo ya. Betul, Messi. Biarlah firman Tuhan tadi boleh adik-adik dengar dengan baik, simpan dengan baik dalam hati adik-adik, dan boleh adik-adik lakukan dalam aktivitas adik-adik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun ya Kak Debo ya. Betul, Kak. Oke adik-adik, Kak Messi undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagi, kita memuji Tuhan lagi, kita mau katakan dari pulau dan benua.
Oke Kak Messi, sekarang ibadah kita udah selesai nih Kak Messi. Oke adik-adik, jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan lupa untuk ikut ibadah di minggu selanjutnya ya. Betul Kak Debo. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.